Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqallah. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khuliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim. Rasulun Nabiul Karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, segala puji hanya tetap milik Allah. Salawat dan salam sungguh tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua yang insya Allah senantiasa setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya pribadi berwasiat untuk diri saya pribadi dan untuk antum semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kita sangat mafhum mengerti definisi dari takwa, yaitu imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102, yaitu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya bertakwa. Wa la tamutunna, dan janganlah engkau wafat meninggal illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan husnul khatimah, kecuali dalam membawa iman, kecuali dalam beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Hadirin yang dimuliakan Allah, makna haqqa tuqatih menurut Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak ada 3 pilar, yakni yang pertama ayyuta'a fala yu'sa, yang kedua wa yusqara fala yukfar, yang ketiga wa yudhkara fala yunsa. Dalam kesempatan yang terbatas ini, Al-Fakir akan menjelaskan satu pilar, yakni ayyuta'a fala yu'sa. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita taati semua perintah-perintahnya dan kita taati kehendaknya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha war rasul wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian semua kepada Allah,
dan taatlah kalian semua kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri, kepada pemimpin kalian, kepada imam kalian yang mentaati Allah dan Rasulnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada dua keutamaan atau dua fadilah ketika seseorang mentaati Allah Jalla Jalaluh. Yang pertama adalah Allah akan melimpahkan rahmatnya. Wa atiullaha wa rasula la'allakum turhamun. Wa atiullaha, taatlah kalian semua kepada Allah, wa rasul dan rasulnya, la'allakum turhamun, agar kalian mendapati rahmat Allah. Surat Ali Imran ayat 132. Yang kedua adalah mendapatkan kemenangan yang besar, fauzan azima. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 71, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa may yuti'illaha, barang siapa yang taat kepada Allah, wa rasulahu dan rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka dia akan meraih kemenangan yang besar. Menurut Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahali dalam kitab Tafsir Jalalain menafsirkan bahwa fauzan azima adalah dia mendapatkan yang ia dambakan, yakni ridhonya Allah Jalla Jalaluh. Imam Ibnu Katsir menafsirkan fauzan azima yaitu terhindar dari neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Jalla Jalaluh. Hadirin yang dimuliakan Allah, pilar pertama adalah ayyuta fala yu'sa. Artinya fala yu'sa berarti Allah tidak boleh dimaksiati atau diingkari. Karena maksiat itu berasal dari kata asa ya'si, yang artinya menentang, mendurhakai, melanggar dan membangkang. Saat Allah melarang berzina dan dia malah berzina, saat Allah melarang korupsi, mencuri, malah dia melakukannya, dan begitu juga Allah melarang minum khamr dan malah dia melakukannya, berarti orang ini telah bermaksiat kepada Allah Jalla Jalaluh. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah melarang sesuatu berarti Allah mencintai hambanya, mencintai abdinya, mencintai makhluknya. Karena ada dua dampak negatif ketika seseorang terjerumus dalam kemaksiatan. Dampak yang pertama adalah jiwanya akan suntuk, sedih, sempit, gelisah. Tidak akan ada ketenangan dalam kehidupannya, mencari rezeki sulit, anaknya sakit-sakitan, bisnisnya bangkrut, dan seterusnya dan seterusnya. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 124, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa yahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, artinya bermaksiat kepada Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya penghidupan yang sumpek, sempit. Wa yasu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak dia akan dikumpulkan di yaumil qiyamah dalam keadaan buta. Yang kedua, dampak negatif ketika seseorang bermaksiat kepada Allah adalah terancam masuk neraka dengan azab yang menghinakan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 14, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu azabun muhin. Yang artinya, wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan dia melampaui batas-batas hukum Allah, yudkhilhu naran, dia akan dimasukkan ke dalam neraka, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, walahu azabun muhin, dan dia mendapatkan siksa yang hina. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikianlah khutbah singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah
menjadikan kita termasuk golongan yang selalu taat, patuh terhadap perintah Allah, dan dijauhkan dari golongan yang selalu membangkang kepada Allah. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Barakallahu fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur